Kalau masalah angka pastinya tentu kalau kita bicara hukum kan kita perlu bukti ya, fakta atau cara tadi nggak ngasih nafkah. Sebenarnya Mas Ferry cerita ke Abang gimana itu Bang? Mas Ferry nggak benar. ngasih nafkah ke Mbak Iya, Pena nggak? ada. Sekitar berapa gitu? Nah, kalau masalah angka pastinya tentu kalau kita bicara hukum kan kita perlu bukti ya, fakta atau bukti transfer apa ya dan lain sebagainya lah kayak gitu. Tapi dia menyatakan dengan lantang bahwa itu tidak benar kalau dibilang saya tidak pernah memberikan nafkah. Itu nggak benar. Nah, ini yang dia sampaikan. Dan kata-kata Dan dia bisa membuktikan katanya. Dan kata-kata netizen yang maaf yang mau itu tidak benar. Tidak benar. Nah, itu yang membuat seseorang yang sampai drop itu loh, saya nggak begitu, diberitain begitu, terus dihakimi seperti itu. Cobalah bayangkan kalau kalian jadi Ferry saat ini. Bang, saat semalam Abang itu live di mana Bang? Abang tadi cerita netizen pada ngegeruduk rumah Abang di IG. Instagram saya. Apa respon Abang membalas netizen? Iya, saya hanya bilang ya kalau kalian nggak suka sama saya karena saya istilahnya membantu kawan saya dan bukan sebagai kuasa hukum loh ya, sebagai kawan saya menyampaikan, toh saya tidak menyerang siapa-siapa, silakan unfollow saya sekarang juga. Karena saya sampaikan, saya nggak perlu follower, kalian nggak perlu suka sama saya. Instagram saya itu untuk memori saya dan anak-anak saya. Dan kalau orang yang mau lihat, tapi bukan untuk cari duit, endorse apa. Jadi buat saya kalau kalian nggak suka segera unfollow saya, nggak ada masalah buat saya. Saya nggak butuh follower kok. Bang, itu kan dari netizen. Kalau dari pihak keluarga terdekat ada kontra gak sih sama Bang? Ya, awalnya keluarga juga nanya, kok ada berita ini, emang gimana loh? Saya jelasin. Dari kawan saya, Ferry minta tolong. Dan saya merasa saya berkewajiban meluruskan dan mengedukasi masyarakat. Saya nggak akan pernah berhenti, nggak akan pernah takut, nggak akan pernah menyerah ketika saya merasa saya ini mau memberikan edukasi yang benar baik kepada kalian loh, bahwa nggak boleh menghakimi orang, apalagi belum ada putusan hukum, atau menghukum orang berlebihan, atau menghukum orang yang tidak dia perbuat, nggak boleh, atau menjelek-jelekan, menghina orang yang tidak ada kaitan kasusnya, membuka-buka aib, nggak boleh. Itu aja yang saya pengen sampaikan gitu. Dan Abang jelaskan ke keluarga terdekat dengan penuh apa nih, pendekatan yang benar-benar udah nggak usah hiraukan nanti omongan netizen gimana. Terus kalau saya buat saya nggak perlu lah. Memang saya nggak usah ditanya kan, saya sayang keluarga. Sampai netizen bilang kalau terjadi sama anak abang bagaimana? Saya cuma bilang begini, waktu Salma terpuruk dalam persoalan pernikahannya, kalian di mana? Sampai anak saya begitu dropnya, sampai saking dropnya, sampai bisa kasarnya berpindah agama, kalian di mana? Jadi nggak usah ngomong itu sama saya, nggak usah bawa-bawa anak saya, karena toh kalian juga nggak ada di situ, kalian nggak dukung Salma sebagai sesama wanita, kasih support kek, nggak perlu ngejelekin mantan suaminya, tidak perlu, tapi kasih support kek, enggak, sehingga anak saya kayak seperti layangan putus. Apa karena anak saya bukan artis, terus sekarang ada artis loh langsung rame-rame. Kemarin klien saya tuh ya ibu rumah tangga, ya orang biasa. Saya bela kasus-kasus KDRT. Di mana kalian yang hari ini pada bersuara, pada stand up, di mana? Dukung saya nggak atau dukung klien saya nggak ada. Sampai detik ini udah 1,5 tahun ya, para pelakunya itu nggak ada yang ditahan, nggak ada yang ditangkap. Mana suara kalian? Kalian tuh harus belajar jadi yang adil, tidak boleh milih, oh ini karena artis yuk kita bela rame-rame, nggak boleh. Kalau bicara bela wanita, siapapun dia, mau orang biasa, ibu rumah tangga, anak sekolah, ya, public figure, artis, bela. Kayak saya gitu loh, saya bela artis kena KDRT, saya bela. Orang biasa, saya bela gitu. Bang, tapi menurut Abang masih ada serta mediasi ke RJ lah gitu, Abang sendiri. Kalau bicara RJ, itu bukan kata saya. Ya, satu, jadilah penengah. Ya, ini di agama, saya rasa di agama manapun, ya jadilah penengah dan mendamaikan orang yang berseteru. Kedua, Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung juga sudah menyampaikan hal yang sama.
sangat mendorong yang namanya restorasi of justice, terutama pada kasus-kasus kekeluargaan seperti ini. Loh, ini masih suami istri, ini bukan orang nggak kenal, artinya kenapa tidak? Toh kalau tidak bisa bersatu kembali, ya silahkan ambil jalur misalnya cerai, tidak perlu ada yang harus masuk penjara. Toh kita bisa lihat dari kasus viral yang rame kemarin, ya, Mas Bilar, Mbak Lesti, kurang apa coba kemarin? Tapi bisa kan mereka kembali baik, menjalani rumah tangganya. Nggak perlu ada yang masuk penjara gitu loh. Yang masuk penjara tuh ya perampok, begal tuh. Itu masuk penjara nggak apa-apa. Lah kalau orang ini saling mencintai, dan saya yakin masih ada rasa di antara mereka saat ini, masa harus ada yang menderita masuk penjara? Terakhir Bang saya melihat, Bang pasti kaget dong melihat medsos yang bersebaran itu yang Mbak Vena berdarahnya parah sekali. Abang melihat seperti apa? Itu agak diperbual atau gimana? Saya nggak mau komentar soal itu. Kenapa? Karena saya kan tidak tahu. Jujur, pada saat kejadian itu kan saya ada di Amerika, saya nggak tahu. Dan saya juga nggak komunikasi sama Mbak Vena, jadi saya nggak tahu. Maka itu saya pakem, saya nggak mau berkomentar soal itu. Tapi kalau nanti Mas Ferry datanya minta jadi fix sama Bang Hotman, gimana? Abang akan berkolaborasi atau gimana? Ya, kita lihatlah ke depan seperti apa. Yang pasti saya bilang, Fer, bagaimanapun apapun, gue support lo sebagai teman. Mau jadi kuasa hukum, mau bukan, tapi gue akan support sebagai teman. Ya sama kayak sama Nikita kan, sama Nikita Mirzani. Walaupun saya bukan kuasa hukumnya, ya, tapi tetap saya support. Artinya ya ada sesuatu yang tidak benar, jangan kita biarkan. Paling tidak nanti kalau saya ditanya di akhirat, ya, sama malaikat, apa saja yang sudah kamu perbuat sebagai selama menjadi pengacara? Apakah kamu ikut, oh semua orang nunjuk dia, ikut nunjuk dia, atau kamu berani bilang, jangan berlebihan ya, jangan begitu ya. Nah, saya mau ada, walaupun cuma saya sendiri, saya mau ada di sisi yang saya berani bilang tidak ketika orang sama-sama bilang iya. Nah, itu aja.